Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Summa qala ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Katakanlah ya Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu juga, yang kepada aku diwahyukan Al-Quran oleh Tuhan. Karena itu istiqomahlah kamu beribadah kepadanya. Dan bertobatlah dan beristighfarlah kamu kepadanya dengan istighfar yang sangat banyak sekali. Dan celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Fussilat ayat 6. Maka istiqomahlah engkau ya Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah itu berkata, Tuhan kami Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Fussilat ayat 6, surat Hud ayat 112, dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Tema kita dalam zuhur yang sangat terbatas ini adalah istiqomah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dicintai Allah, pertama kita bersyukur, selawat dan salam buat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, yastaqimu istaqim, nanti menjadi mustaqim.
fi'il madi yang dimasuki oleh 3 huruf. Asal katanya qoma menjadi istiqomah, menunjukkan dalam teori ilmu kebahasaan adalah meminta, berharap bahwa istiqomah yastaqimu mustaqim itu bukan milik kita, bukan milik makhluk, tapi adalah milik Allah yang dianugerahkannya, yang dipinjamkannya kepada hamba-hamba pilihannya. Itu pula sebabnya orang tidak bisa punya pendirian. Orang tidak bisa tetap. Maka terjadi perubahan-perubahan. Pagi iya, sore tidak. Sore tidak, pagi iya. Misalnya kalau kita berjanji, maka sering mungkir janji. Tapi istiqomah yang Allah maksudkan itu sekarang dicoba oleh para ilmuwan melakukan pendekatan. Karena sangat sulit menurunkan dengan bahasa yang sederhana. Sampai kita bilang, kamu punya pendirian lah. Kamu jangan seperti baling-baling di atas bukit. Maka kita katakan kamu istiqomahlah. Kira-kira bagaimana menjelaskan pengertian itu secara profesional dan proporsional dalam kehidupan nyata kita? Mudah saja, ada orang yang istiqomah sholat zuhur berjamaah. 1 minggu saja dia sudah tidak istiqomah. Ada orang yang berniat ingin sholat malam teratur. Sholat witir teratur. Ada halangan, ada masalah, tak lagi dilakukan. Ada orang yang istiqomah misalnya puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Ada orang yang istiqomah walaupun dia bersedekah berinfak hanya 1.000 rupiah, tapi istiqomah dia. Tapi kenapa membuat kita tidak bisa istiqomah? Kenapa kita tidak bisa punya stabilitas? Kenapa kita tidak punya pendirian? Kok diterjemahkan tidak punya pendirian? Ibu, bapak yang saya hormati. Maka tidak mudah menjelaskan. Maka para akademis bahasa mencoba menjelaskan bahwa istiqomah itu adalah konsisten. Masih memakai bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Komitmen, konsekuen. Mal muradu istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten, komitmen, konsekuen. Wah, harus memakai 3 bahasa. Walaupun masing-masing punya terma, punya penjelasan masing-masing. Tapi setidaknya orang yang baru bisa disebut istiqomah, dia komitmen, dia konsisten, dia konsekuen. Maka disebut istiqomah. Karena begitu sedikitnya literatur bahasa Indonesia menjelaskan mahwa istiqomah. Bapak, Ibu, oleh karena itu kita meminta di setiap sholat kita menjadi orang yang istiqomah itu. Kita doakan apa? Ihdinas siratal mustaqim.
tunjuki kami jalan yang istiqomah. Diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia jalan yang lurus, enggak padanan juga. Karena jalan yang lurus itu haza siratal mustaqim, siratal azizul hakim. Apa maksudnya? Wah, perlu lagi penafsiran, perlu penjelasan. Oh, ternyata istiqomah itu adalah dia punya komitmen dengan dirinya, komitmen dengan Tuhan. Bagaimana cara dia membuat komitmen? Dia harus menandatangani kontrak. Ustadz, sholat itu punya kontrak atau tidak? Haji umroh itu punya kontrak atau tidak? Zakat itu punya kontrak tidak? Bapak ibu datang ke masjid ini pakai kontrak tidak tadi? Bahwa saya akan sholat zuhur berjamaah di Masjid Agung Nurul Iman. Tidak ada kontraknya? Enggak. Tiba-tiba kebetulan melancong ke sini, oh kita sholat zuhurnya di Masjid Agung misalnya. Oh saya bekerja di dekat Masjid Agung, maka saya sholatnya Masjid Agung. Kalau saya pindah mungkin tidak di sini lagi, berarti tidak istiqomah. Apakah gitu makna seseorang tidak bisa disebut istiqomah? Oh, maka itu komitmen. Di mana komitmen itu terletak pada an-niyah, bukan pada azam. Karena ada cita-cita, ada niat. Apa? Di mana dipasang niatnya Ustaz? Agar kita ini menjadi manusia yang istiqomah ya Tuhan. Andaikan saya nanti di samping Masjid Nurul Iman, saya akan sholat zuhur berjamaah di sana. Di mana diucapkan? Di mana dikatakan? Pada waktu pagi, pada waktu subuh. Tuhan, nanti saya akan makan bersama dengan istri saya di rumah. Saya akan pergi umroh dengan travel A. Itu namanya apa? Komitmen. Saya nanti akan dapat uang sedikit. Anak saya di saat libur ini, saya akan ajak dia makan siang bersama. Wah. Saya ingin sedikit bisa membahagiakan mereka di hari-hari libur mereka. Namanya kita konsisten. Namanya kita komitmen. Kita komitmen. Tapi apakah bisa nanti kita menjadi konsisten? Datang teman. Nanti kita ada acara malam ya. Oh iya. Acara dengan anak tadi yang sudah dijanjikan tidak jadi pergi, dengan istri juga sudah siap-siap mau mandi segala macam, nanti diajak oleh suami makan siang malam, makan malam bersama, nggak jadi, kecewa enggak dia? Iya, dia kecewa. Tadi papa sudah ngajak siapkan makan-makan, tahu tak jadi. Dia bersedih, dia berdoa kepada Tuhan, ternyata kebahagiaan yang tertunda juga. Maka ada yang ketiga, konsisten, komitmen, konsekuen. Apa kesimpulan kajian kita? Ketiga konsisten, komitmen tidak kita miliki, Allah janjikan kepada kita, kita tidak akan pernah tentram. Kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah nyaman. Kita mungkin mencoba-coba mencari ingin tenang, tapi doa anak kita, papa pendusta, mama pembohong. Apa akibatnya? Dia tidak percaya kepada kita. Besok kalau papa kalian berjanji, jangan kalian iakan cepat ya. Karena papa kalian itu orang sibuk untuk menghibur hatinya. Padahal dia sebenarnya suaminya sudah menikung dia. Maka fastaqim kama umir,
wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kenapa ayat ini disanding dengan harus bertobat? Karena orang yang istiqomah itu orang yang sadar. Jadi orang yang berjanji, janjinya tidak ditepatinya, sebenarnya dia orang tidak sadar. Maka ketika itu dia tidak ada ketenangan. Maka Allah katakan, mana kamu menjadi orang yang istiqomah, pastikan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah gusuh, mereka tidak pernah khawatir, mereka tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia sudah komitmen, konsisten dan konsekuen dengan Allah Ta'ala. Itulah orang yang kita inginkan sekarang. Orang yang komitmen, konsisten, konsekuen. Ini yang dalam dunia modern disebut dengan loyalitas. Orang yang loyal. Mencari orang yang loyal ini sulit karena dia tidak istiqomah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.